Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru dengan menatap ke depan. Hargai proses dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat, tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Meskipun saya nggak bisa lihat wajahnya satu persatu, tapi saya yakin di sini wajah-wajah optimistis ya untuk kita menatap 2023. Selamat datang yang baru bergabung, silahkan mengisi kursi di bagian depan terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung di kelas pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang bergabung secara virtual. Senang sekali kita bisa menggelar acara ini secara hybrid. Dan sekali lagi terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada hari ini. Senang sekali saya Alin Wiratmaja yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Dan kelas ini dipersembahkan oleh Permata KPR dan disponsori Samsung Business Indonesia dan Mandiri Investasi. Ada beragam promo menarik kalau Bapak Ibu lihat ya perjalanan kita ke sini, ada booth Samsung di situ. Nah, Anda bisa membeli produk-produk Samsung terbaru. Wah, ini impian banget sih. Galaxy Z Fold 4 5G dan Galaxy Z Flip 4 5G dan dapatkan diskonnya nih nggak kaleng-kaleng ya sampai 1,6 juta rupiah dan ada pula nih fasilitas cicilan 0% hingga 24 bulan bagi 25 pembeli pertama selama event. Wah udah habis nggak ya jatahnya untuk hari ini nih, lumayan banget nih. Dan juga ada bonus tambahan yaitu travel adapter senilai Rp300.000 dan juga jangan lupa nih ada door prize-nya 3 unit Galaxy Z Flip 4. Nah caranya gampang banget, jadi nanti kalau Bapak Ibu lewat booth Samsung isi aja survei di situ. Nah tapi diundinya nih jam 3.30 sore ini ya, setengah 4. Semoga masih ada kesempatan kita sama-sama isi survei ya. Baiklah, kita sebagai informasi nih untuk Bapak Ibu sekalian, jadi ini kan ada kelas-kelas yang paralel ya di berbagai ruangan. Ada 3 ini selama 2 hari untuk workshop kita yang menghadirkan 35 speakers, 15 kelas dan 4 workshop. Nah, secara paralel kita berjalan acara pada saat ini di ruangan lain juga bersama-sama dengan kita berlangsung juga kelas yang mengambil tema yang berbeda. Ada kelas Indonesia Political Outlook, The Road to 2024 yang menghadirkan pembicara Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia dan Arif Wana selaku Direktur PT Ashmore Asset Management Indonesia. Dan kemudian di kelas yang lain ada Healthy Heart Happy Life yang menghadirkan pembicara Dr. Stefanus Andi Wiono, spesialis SPJK dan juga Fiha selaku dokter
Oh ini ternyata title-nya ya, mohon maaf. Dr. Stefanus Andi Wiono, SPJK FIHA selaku dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan Rumah Sakit Mandaya Royal Puri, Andrea Dian selaku aktris dan health enthusiast, serta Adrian Maulana selaku Senior Vice President Intermediary Business Roders Indonesia. Nah, langsung saja ke pengantar kelas kita pada kali ini. Berbeda dengan tahun Masehi ya, kalau untuk lunar ini biasanya kalau tahun Masehi kan dimulai setiap 1 Januari. Tapi tahun baru China ini selalu berbeda setiap tahunnya, kita tahu ya memang nggak pernah sama. Hal ini berlandaskan pada tahun lunar. Namun tahun baru China konsisten jatuh pada bulan baru kedua setelah titik balik matahari musim dingin. Di China tahun baru Imlek lebih dikenal sebagai festival musim semi. Nah tahun 2022 ini kita sudah di penghujung, tinggal 1 bulan lagi. Tahun macan air segera akan berlalu dan kita memasuki periode baru ya, menyongsong tahun yang berbeda. 2023 merupakan tahun kelinci air yang merupakan tahun keempat dalam tradisi horoskop China dan berulang setiap 12 tahun sekali siklusnya. Menurut horoskop China, tahun kelinci air adalah tahun yang sangat damai, disambut dengan tangan terbuka oleh semua orang setelah tahun macan yang berani. Lantas bagaimanakah? Nah ini yang paling penting, peruntungan di tahun kelinci air yang notabene masih kita semua ini dibayang-bayangi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir dan juga sudah banyak kita dengar soal risiko resesi global. Apakah tahun kelinci air nih akan membawa lebih banyak kesempatan untuk kita dibanding tahun macan air yang sebentar lagi akan berakhir, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk tahun kelinci air? Langsung saja saya akan perkenalkan 2 narasumber kita yang luar biasa. Seperti tadi saya sudah jelaskan ya, kelas ini lengkap sekali. Dari sisi makroekonominya ada, dari sisi feng shui-nya juga ada, makanya juga pembicaranya ada 2 yang luar biasa. Yang pertama Bapak Julius Fang, ahli feng shui profesional yang telah mengerjakan audit menyeluruh terkait feng shui di berbagai jenis properti, rumah, perkantoran, pertokoan hingga pabrik. Beliau telah menggeluti bidang konsultasi feng shui sejak 2004, panjang pengalamannya. Bapak Julius merupakan anggota Asosiasi Feng Shui Internasional sejak tahun 2010 dan merupakan pendiri serta konsultan utama Feng Shui Consulting Indonesia. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kita sambut yang meriah, Bapak Julius Fang. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, semoga cuan terus, hoki terus ya. Iya, kalau dari suaranya kurang cuan kayaknya nih Pak. Mungkin perlu ditanya sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Oh udah lebih cuan kalau sekarang. Baik. Moga-moga hoki terus ya. Iya semoga hoki terus. Ya. Nanti kita lihat ya Pak seperti apa peruntungan kelinci air. Baiklah, saya akan perkenalkan pembicara kita yang kedua. Vina Cahyadi merupakan Head of Sales Mandiri Investasi. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di dunia perbankan dan manajemen aset. Kurang lebih sama nih seperti Pak Julius tapi beda bidang ya. Beliau pernah bekerja bersama sejumlah lembaga pengelola aset antara lain Maybank Asset Management dan BNP Paribas Asset Management. Vina merupakan alumnus BINUS University. Bapak Ibu sekalian, kita sambut bersama-sama Ibu Vina Cahyadi. Selamat siang Bapak Ibu, kalau tadi Ko Julius bilangnya salam cuan, saya semoga untung terus ya kita semua di sini. Amin. Cuan dan untung. Coba Bapak Ibu perhatikan kira-kira mirip dengan siapa ini? Saya tadi tuh mikir narasumber saya tuh Isyana Saraswati. Sayangnya nggak bisa nyanyi sebagus dia. Iya, tapi bisa memberi paparan yang luar biasa ya untuk hari ini. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, siapkan pertanyaan ya Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi nanti kita akan talk show ini meskipun judulnya workshop, tapi menurut saya kita lebih akan banyak ngobrol ya. Kita akan ngobrol akrab soal kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi domestik, juga tentunya ada ulasan dari sisi feng shui-nya seperti apa. Jadi kalau ada pertanyaan boleh diingat-ingat atau dicatat, nanti begitu kita buka sesi Q&A boleh langsung dilepaskan pertanyaannya. Baik, saya akan ke Ibu Vina Cahyadi terlebih dahulu. Ini ada klikernya.
Jadi gimana nih kalau dari Mandiri Investasi melihat kondisi ekonomi Indonesia secara khusus untuk tahun 2023 dan juga kalau kita lihat dari sisi ekonomi globalnya seperti apa? Kan kita nih agak-agak was-was juga nih menyambut tahun depan ya, karena ada yang bilang gelap, ada risiko resesi global seperti itu, meskipun katanya Indonesia nih masih cukup tangguh sebenarnya. Saya mau tahu dong pendapat dari seorang profesional, Bu Vina. Oke, thank you Mbak Alin. Saya sangat yakin ya Bapak Ibu jam segini bisa hadir di sini, seharusnya sebagian besar nih pengusaha. Feeling saya, bisnis owner. Boleh tunjuk tangan yang pengusaha di Karena sini, kalau karyawan- business owner ada? Malu-malu tampaknya. Malu-malu. Iya, mungkin nggak mau ngaku ya. Iya. Nah, karena kalau kalau pekerja seperti saya karyawan mungkin sekarang nggak di sini nih Mbak Alin. Jadi kemungkinan karena backgroundnya pengusaha ataupun mungkin ibu rumah tangga ya. Jadi mungkin saya paparkan sedikit secara general ya kondisinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau yang melihat berita gitu ya, mendengarkan quote dari pemerintah ataupun yang lainnya, mungkin sangat sering sekarang mendengar kata-kata resiko ekonomi, resesi. Nah, tapi ini semua tuh asal mulanya dari mana sih? Maksudnya kalau kita bisa tarik benang merahnya apa sih yang sebenarnya terjadi secara global. Nah, mungkin bisa dibantu juga dengan slide saya. Kita akan tampilkan slide-nya. Ya, jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa setelah kita COVID di tahun 2020, di tahun 2021 ada perbaikan ya. Jadi COVID-nya sudah mulai mereda terutama di negara-negara yang mungkin secara vaksinasi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia. Nah mungkin secara gamblang kita bisa melihat ke negara-negara maju ya. Seperti China waktu itu keluar dari COVID terlebih dahulu, terus lalu disusul dengan Amerika, disusul dengan Eropa. Baru Indonesia vaksinasinya karena mungkin kita agak telat gitu ya, mungkin kita yang terakhir. Nah yang terjadi adalah di tahun 2021 dan dilanjutkan dengan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terutama secara global yang memang penopang utamanya ini lebih banyak ke negara-negara maju, pertumbuhannya menjadi sangat kencang. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ini angka-angka pertumbuhan ekonomi, kita lihat di tahun 2021 luar biasa ya Bapak Ibu ya, pertumbuhan ekonomi dunia. Nah yang terjadi adalah pada saat pertumbuhan ekonomi sudah mulai bergerak secara pesat dan kencang, di tahun 2022 kalau kita lihat pertumbuhan ini masih berlangsung dengan pace yang kurang lebih sama. Meskipun ada gangguan-gangguan lah ya, ada geopolitik, ada perang, terus juga mungkin di China ada zero COVID policy. Tapi kalau kita lihat di 2022 pertumbuhan masih tetap berlangsung. Nah pertumbuhan ini Bapak Ibu membawa angka inflasi menjadi tinggi sekali. Ya, jadi ada gangguan dari geopolitik juga, harga-harga komoditas perang Rusia menjadi ini naik, ya. betul sekali. Harga komoditas naik, tapi growth ya, pertumbuhan, daya beli masyarakat ini juga mendorong inflasi dan kenaikan harga. Jadi Bapak Ibu tahu ya, inflasi di Amerika kemarin sempat menyentuh 9%. Inflasi di Eropa saat ini masih 9%. Kebayang nggak? Kita aja di Indonesia 6% aja kemarin di bulan September udah berasa wah tinggi banget gitu ya. Gara-gara naikin harga BBM subsidi. Tapi di luar negeri sana 9%. Nah apa yang terjadi kalau inflasinya terus-terusan seperti ini Bapak Ibu? Kalau inflasi terus-menerus dibarengi dengan pertumbuhan yang luar biasa, yaitu harusnya masih positif. Tapi kita tahu bahwa kenaikan harga yang begitu tinggi dan begitu di luar kenormalan, hal ini pasti eventually akan mengganggu pertumbuhan juga gitu. Maka ini harus di stop, ini harus dimonitor, ini harus dikontrol. Nah kontrol itu dengan cara pengetatan likuiditas. Jadi yang tadinya bank sentral, pemerintah jor-joran gitu ya, likuiditas di pasar dibikin sangat ample, sangat banyak. Sekarang harus ada pengetatan. Nah pengetatan itu kita sudah lihat nih, naikin suku bunga kan sudah banyak banget nih ya Mbak Alin. Betul. Jadi kalau kita lihat Amerika saja sudah dari akhir kuartal 1 2022 sudah naikin suku bunga terus menerus. Nah kenaikan suku bunga ini Bapak Ibu yang pada akhirnya pastinya akan reflect ke ekonomi. Akan memperlambat ekonomi. Nah pertanyaannya,
Pertanyaannya ini kenaikan suku bunganya ini, pengetatan likuiditasnya ini akan bikin ekonominya melambat sampai masuk resesi, atau hanya membuat ekonominya melambat supaya inflasinya terkontrol. Nah, itu dia. $1 million question-nya ya. Betul. Nah, untuk bisa dapat balance-nya ini memang sangat susah lah ya. Ya orang-orang pintar di luar sana, pemangku kebijakan, mereka pasti tujuannya pinginnya, oh kita mau kontrol inflasi, tapi growth-nya maunya masih ada. Masih ada. Nah itu yang kita semua harapkan, dan Bapak Ibu bisa lihat efek dari penurunan suku bunga, itu kelihatan di ekspektasi growth di tahun 2023. Jadi kolom yang warna kuning kalau dari IMF ya, prediksinya itu kolom yang warna kuning yang kanan, ada yang dari Bloomberg juga, dari OECD. Jadi kelihatan 2022 ke 2023 pertumbuhannya akan menurun karena pengetatan likuiditas, pengetatan moneter, Bapak Ibu. Ya, nah ini kira-kira resikonya apakah bisa sampai resesi atau tidak? Kalau kita sebenarnya melihat di saat ini memang risiko ada, tapi kita harapannya ekspektasinya tidak sampai resesi. Kenapa? Karena kalau kita lihat kondisi fundamental dari Amerika sendiri ya, jadi kiblat kita sekarang Amerika dulu nih Bapak Ibu. Karena penggerak ekonominya sekarang China-nya kan masih zero COVID policy ya, jadi penggeraknya ini masih Amerika. Kalau kita lihat kiblatnya ke Amerika, secara ketenaga kerjaan dengan Fed sudah naikin suku bunga luar biasa agresif, pasar tenaga kerjanya masih sangat resilient. Resilient itu artinya unemployment rate-nya oke lah sudah naik, tapi naiknya sedikit Bapak Ibu. Oke lah kenaikan gajinya yang tadinya 5%-an sekarang sudah mulai turun ke 4-3%. Oke lah angka retail sales-nya yang tadinya double digit sekarang sudah turun ke single digit, tapi masih growth Bapak Ibu. Ya, jadi angka pertumbuhannya di Amerika kelihatan ada perlambatan tapi masih sangat resilient. Yang masih sangat tangguh gitu. Ya, jadi ini yang kita inginkan bahwa tujuan akhirnya adalah inflasinya terkontrol tapi the growth is still there. Nah, itu ekspektasi kita, growth-nya masih ada. Jadi tidak terjadi yang namanya resesi secara hard landing gitu ya. Iya. Mungkin lebih ke arah normalisasi. Nah, impact-nya ke Indonesia seperti apa Mbak Alin? Impact-nya ke Indonesia ya sudah pasti ada. Ini naikin suku bunga aja udah berasa banget rupiah. Bapak Ibu, rupiahnya sudah sudah terkoreksi sedemikian rupa. Jadi ini memang sangat normal. BI juga ikut menaikkan suku bunga. Inflasi kita juga kemarin sempat 6% gitu ya. Jadi impact-nya ke Indonesia pasti ada. Tapi kita juga harus melihat lagi ke fundamental Indonesia. Ya, nah fundamental Indonesia menariknya ini, jadi kalau saya kasih lihat slide berikutnya, ini adalah prediksi pertumbuhan Indonesia dari berbagai lembaga yang pastinya di sini nama-namanya sudah tidak asing ya. Jadi lembaga-lembaga ternama lah gitu. Bapak Ibu lihat bahwa impact-nya ada, Indonesia tahun ini mungkin pertumbuhannya diprediksi 5,3%, 5,4%. Tahun depan kelihatan akan melambat, tapi kita juga masih memprediksi pertumbuhan di kisaran 5%. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sama, karena kita konsumsinya kelihatan masih resilient. Consumer confidence di Indonesia Mbak Alin, itu sekarang itu kalau dilihat dari indeksnya, ini tuh udah bahkan balik ke sebelum pra-Covid. Jadi orang tuh masih confidence banget terhadap. Mantap. Kalau tadi Betul. sebelum kesini belanja dulu di mall berarti sudah mendukung perekonomian Indonesia ya untuk tetap resilient. Dan dengan Covid sudah lewat gitu ya, meskipun kelihatannya kita juga masih ada penyesuaian, ini semua Bapak Ibu masih pakai masker, tapi penjualan motor, penjualan mobil udah balik ke pra-Covid. Konser, sukuk tabungan aja sampai war loh. Nah, yang akhir tahun rencana jalan-jalan ke luar negeri saya yakin banyak. Apalagi yang kemarin pas border dibuka yang langsung jalan-jalan saya yakin banyak. Jadi kelihatan sekali bahwa masyarakat Indonesia ini setelah keluar dari Covid memang secara konsumsi daya beli masyarakat itu masih sangat tinggi. Dan kita juga melihat dengan pemerintah bisa menjaga inflasi ya, ini inflasi masih bisa dibilang cukup terkontrol Mbak Alin. Jadi dengan menjaga inflasi di level seperti ini, kita juga sangat yakin bahwa daya beli masyarakat itu
pasti masih akan menjadi penopang utama Indonesia di tahun 2023, di tahun depan. Nah itulah kenapa kita lihat Indonesia enggak ikutan resesi. Ada risiko terimbas, ada imbasnya lah pasti kan, dampak negatif. Tapi kita tidak ikutan resesi karena memang fundamental negara kita yang strong ditopang oleh daya beli masyarakat tersebut. Fundamental kita yang suka belanja ini menopang perekonomian Indonesia. Mungkin kemarin pandemi uangnya nggak sempat kemana-mana ya, diem aja di bank gitu kan. Betul sekali, betul. Ini saatnya belanja kalau kayak gitu ya. Baik Bu Vino, menarik sekali paparannya. Jadi memang ada risiko global tapi kayaknya Indonesia nih masih cukup kuat ya. Jadi kemungkinan besar kita tidak resesi, tadi kita lihat sudah angkanya ya, masih bertumbuh, mungkin tidak segesit tahun 2022. Bu Vina, saya mau ke Pak Julius nih ya, jadi tadi sudah kita kupas dari globalnya seperti apa, domestiknya seperti apa. Nah, kita mau tanya nih ke Pak Julius, kalau dari point of view-nya Pak Julius, kita mau tahu dulu dong, karakter kelinci air ini seperti apa? Mungkin materinya Pak Julius boleh kita tampilkan? Baik, kalau ditanya karakternya kelinci air seperti apa, kita perlu tahu dulu bahwa komponen yang menyusun kelinci air itu apa. Ada sebenarnya dua elemen. Pertama adalah airnya sendiri, ya itu air kecil. Oke, air kecil itu seperti Bapak Ibu bayangkan seperti apa ya? Seperti kabut lah ya. Hujan gerimis, embun seperti itu ya. Misty ya, kayak gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kelinci air berarti ada kelincinya dong ya. Nah kelincinya mempunyai elemen kayu kecil, kayak gitu ya. Nah kayu kecil itu kita tidak menggunakan sifat binatang kelincinya ya. Karena kalau binatang itu cuma hanya untuk istilahnya codingnya aja lah. Kayak gitu, kayak seperti kita menamakan alfabet ABC kayak gitu ya. Tetapi esensinya kelinci itu bukan di sifat kelincinya, tetapi di sifat di kayu kecilnya. Nah, kayu kecilnya ini mempunyai kurang lebih begini ya, ada sifat positif dan kurangnya. Sifat positifnya kayu semua rata-rata adalah mau bertumbuh. Ya, bayangkan itu seperti rumput atau bunga ya, kayu kecil itu seperti itu, rumput atau bunga. Dia maunya ada usaha bertumbuh terus. Oke. Kemudian dia sifat positifnya ada lebih atraktif, kemudian dia senang menarik perhatian orang seperti itu, seperti bunga gitu kan ya. Kita analoginya gampang seperti itu. Kemudian dia tuh suka bersosialisasi karena setiap tumbuhan itu pasti akan ngeling ke tumbuhan yang lain seperti menjalar seperti gitu ya. Jadi kemudian sifat kurangnya itu antara lain adalah dia juga karena dia pengen menarik nutrisi dari tanah, dia ada namanya saling oportunis, kita sebut saling egoisnya sendiri, piciknya, dia mengeluarkan jurus-jurusnya untuk bisa ini. Kan kita melihat bagaimana parasit itu berusaha untuk menguasai inangnya, betul kan ya? Iya, betul. Nah seperti itu. Nah itu jadi sifat dari kayu kecil seperti itu. Nah sifat air kecilnya agak beda. Sifat air kecilnya itu kalau diasosiasikan air itu biasanya adalah elemen yang berhubungan dengan bijak, ya. Karena air itu juga berhubungan dengan wisdom. Dalam otak konsentrasinya, di tubuh manusia dan di otak konsentrasinya. Sesuai dong tema acara kita hari ya, ini, wealth gitu. wisdom. Jadi wisdomnya ada dapat di sana. Terus kemudian air itu juga lebih fleksibel, lebih dinamis. Tetapi air kecil punya satu sifat yang agak, yang agak kurang lazim. Yaitu sifatnya biasanya lebih ke arah sensitif dan misterius seperti itu. Oke, jadi sifat yang suka menyendiri dan sebagainya. Nah, air ini juga mempunyai sifat-sifat yang agak kurang disukai orang. Ya biasanya dia bawanya kayak seperti males, tapi mau cuan kayak gitu loh. Nah ini kayaknya kita semua kayak gitu ya. Agak males tapi pengen cuan. Kalau investasi pengen cepet cuan juga, tapi nggak mau sabar. Atau malah yang nggak ada resiko tapi cuan terus. Nah itu bahaya. Air kan pasif dia ya, oke. Dalam arti kalau air besar itu dia lebih aktif, dinamis. Sedangkan air kecil itu dia lebih pasif. Jadi sifat untuk memperdaya menggunakan otaknya dia itu untuk ngakalin itu juga akan terlihat. Itu kayak seperti kita sebut kayak seperti kriminal tingkat tinggi lah ya. Seperti itu white collar ya, kejahatan kerah putih gitu ya. Nah jadi kombinasi kedua ini karena air menyuburkan kayu, ya posisi kayu itu lebih kuat, lebih dominan.
Jadi dengan demikian sifat-sifat kayu akan lebih muncul. Ya, nah tampak dari luar itu adalah tahun yang seperti tahun yang sensitif, ya, tahun yang pesimis. Kemudian satu sisi juga tahun yang bikin orang itu ada unsur romantisnya, ya, karena air dan kayu itu kalau dikombin itu romantis seperti itu, ya, dan ada antusias di sana. Oke, tetapi satu sisi dari dalam ini orang-orang masih memikirkan bagaimana dia untuk adanya pertumbuhan, ya, seperti filosofi kayu yang yaitu rumput, ya. Oke, rumput meskipun kita injak itu lebih susah matinya loh, ya, tapi kalau pohon kalau kita tebas sampai ke akarnya dia kan mati kayak gitu. Rumput kadang kita cabut sampai akarnya somehow dia resilience kayak gitu, ya, nggak mau mampus-mampus itu, ya. Cocok itu nih sama paparan Ibu Vina tadi kan. Iya. Kita tetap tumbuh resilient juga nih kayak Indonesia. Nah, jadi yang sifat yang perlu diantisipasi itu adalah kayu itu kadang kalau sudah terlalu kuat, terlalu hebat, dia kan sifat keras kepalanya akan muncul. Kayak gitu loh, ya, sifat egoisnya akan muncul, piciknya juga akan muncul seperti itu. Jadi makna positifnya kalau di-compare antara tahun macan air dan tahun kelinci air, kita lihat apa yang positifnya. Positifnya lebih baik adalah pandemi akan lebih terkontrol. Pandemi akan membaik, ya, khususnya di triwulan sampai dengan akhir tahun ini pasti masih akan meningkat, ya, karena posisi planetnya masih nggak dukung. Kemudian nanti mungkin masuk di bulan kedua, bulan Februari atau bulan Maret, posisi planetnya sudah agak berubah. Karena udah ganti tahun juga kita, ya. Yes, ganti tahun, ya, dan dalam pandangan astrologi itu adalah posisi ketu yang berubah, ya. Shift house-nya berubah rasinya seperti itu menjadi posisi yang lebih baik. Jadi itu dimaknai bahwa pandemi hopefully sudah bukan menjadi satu ancaman momok yang menakutkan lagi, dan varian-variannya itu hopefully semua itu sudah bisa dikontrol seperti flu lah layaknya, seperti itu. Nah, kalau ditanya yang kurang baiknya dari tahun macan air, ya, dibanding tahun kemarin, nah ekonominya yang kurang baik, seperti itu. Nanti seperti apa, nanti ada pemaparan lagi. Iya, stay tune ya nanti untuk insight dari ekonominya seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan nih kelinci air dengan kelinci-kelinci elemen lain tuh gimana sih? Oke, kalau dibandingkan antara kelinci air dengan kelinci yang lain, ya, kan ada kelinci kayu, kelinci api, tanah, dan logam, ya. Oke, sebenarnya semua sama, ya, sama-sama bapak ibunya kelinci, ya, bapak ibu, ya. Oke, semua daging kelinci enak katanya gitu, ya. Oke, yang nggak suka makan daging kelinci mohon maaf kayak gitu, ya. Oke, yang membedakan adalah kelinci kan kayu kecilnya tadi saya sudah mention, ya. Oke, yang membedakan cuma unsur dari batang langitnya. Kalau air tadi saya sudah jelasin, ya, ada sikap bijaknya, wisdomnya, kemudian air ini juga ada fleksibel dan sebagainya. Nah, kelinci kayu sendiri ini adalah kelinci yang benar-benar kelinci kayu yang benar-benar tulen kelinci, ya. Jadi dia itu sifat atraktifnya, suka bersosialisasinya, ya, romantisnya itu dapat di sana. Oke, kemudian kelinci api itu kan biasa sesuatu yang hangat seperti itu, ya. Di alam itu bisa aja kita bayangkan seperti matahari atau seperti nyala lilin. Jadi kelinci api itu biasanya orangnya hangat, membara, sopan seperti itu. Oke, dan biasanya kalau bergaul itu tegur yang saling menegur duluan. Senyumnya yang paling lebar, giginya paling kelihatan seperti itu, ya. Ya, bukan dompetnya kelihatan Bapak Ibu, ya. Giginya kelihatan seperti itu. Nah, kelinci tanah, filosofis tanah itu biasa lebih down to earth. Jadi kelinci tanah biasanya itu lebih humble, orangnya itu lebih humanis, sisi religius spiritualnya kan lebih kelihatan, ya, seperti itu. Nah, kelinci logam itu biasanya kita mengasosiasikan dengan sesuatu yang sifatnya mahal, ya, seperti emas atau seperti mobil, ya, pesawat, dan semua itu terbuat dari metal, ya. Jadi biasanya kelinci logam itu lebih ke arah sifatnya lebih materialistik. Kemudian fast and furious, ya, artinya orangnya cepat, kalau ngomong cepat, mau melakukan sesuatu cepat, ya, lebih impulsif, ya, lebih istilahnya lebih melakukan sesuatu menuruti kata hati dengan cepat kayak gitu. Saya banget dong Pak, emang logam bukan kelinci. Jadi kamu berpikir apa langsung spill out gitu, kadang nggak bisa tahan, salah kayak gitu. Nah, itu kelinci logam. Wah, tepat banget sih. Bapak Ibu sekalian udah tahu elemennya apa? Udah pernah belum cek elemennya apa? Kayaknya perlu tahu juga ya Pak, ya? Ya, mungkin tapi itu kurang lebih ingat, ya, bahwa ini adalah kita berbicara tentang sio tahun lahir. Sio tahun lahir itu komponen cuma 25%. Oke, however, sio tahun lahir menentukan
kepribadian dia, outlook, appearance-nya seperti apa. Oke. Seperti itu. Jadi kalau orang melihat pergaulan dia, cara membawa dia diri seperti apa, nah itu akan terlihat dari sionya seperti itu. Oke. Nah beda dengan horoskop yang astrologi yang barat punya, horoskop kita sebutnya yang seperti Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo dan sebagainya. Itu mengatur di bulan lahir. Jadi bulan lahir itu mengatur cara orang bersosialisasi, cara orang kalau saat bekerja berkarir itu seperti apa. Seperti itu ya, contohnya Aries itu lebih ke arah agak bossy ya, leadership dan sebagainya ya, senang bergaul, pinter diplomatis dan tahu cara itu. Nah itu pada saat dia bekerja dia menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi ini cara memandang antara astrologi Tiongkok yang menggunakan Xiao atau kita sebut tahun lahir, dan cara zodiaknya istilahnya Western astrology atau Vedic astrology, astrologi India itu agak berbeda dari point of view-nya di sana. 1 tahun 1 bulan kayak gitu. Makasih kok udah dijelasin, kita jadi bisa bedain gitu fungsinya. Nah kalau kita bicara soal Feng Shui ini kan biasanya kita asosiasiin sama tata letak rumah. Tapi secara lebih luas lagi Feng Shui ini seperti apa sih? Konon saya dengar-dengar kan setiap pengusaha sukses tuh biasanya sangat memperhatikan yang Ko Julius tadi paparkan. Politisi juga katanya mereka tuh optimalisasi apa yang menjadi kekuatan elemen atau unsur mereka kayak gitu. Oke, jadi Feng Shui itu apa? Nah, ya, biar saya bantu ya. Betul. Oke, Feng Shui itu singkatnya adalah Feng angin, Shui air ya. Oke, cuma that's it itu aja. Tetapi maknanya mendalam gitu ya. Jadi kalau bisa dirangkum itu ada semacam ilmu dan seni untuk mengharmoniskan manusia dengan lingkungannya. Jadi pada saat seseorang itu berada di lingkungannya, saya berada di lingkungan desert, gurun gitu ya. Yang kita harmoniskan itu diri kita dengan gurunnya, atau kita ubah satu gurun itu, kita pasang AC satu gurun itu untuk mengharmoniskan gurun itu dengan kita. Yang kita pilih yang pertama dong. Lebih mudah kita yang beradaptasi. Lebih mudah dong kita kan. Ya kan? Nah itu juga. Oke, jadi artinya kita berusaha menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita. Pada saat kita tinggal di kutub, kita sesuaikan atmosfernya kita, ya rumahnya kita sesuai dengan kondisi kutub. Biar kita selaras dengan semesta. Semesta, Asik. betul. Ya dari sini clear ya, bahwa di mana kita berada, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Nah, Feng Shui diketahui itu adalah ilmu yang dari Tiongkok kuno sudah 6.000 tahun lamanya. Ya, digunakan itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk meningkatkan kehidupan manusia. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan hoki peruntungan dia ya, dalam hal keuangan misalnya ya, atau mungkin Mbak Alin ada masalah dalam hal rumah tangga ya, moga-moga enggak ya. Oke, ataupun masalah kesehatan ya, ada yang mungkin dari Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi tujuan goalsnya berbeda, but mostly ya dalam mindset orang 90% yang saya tahu menggunakan fungsi untuk kaya. Udah that's it, itu yang saya tahu. Bener nggak nih? Ya. Kayaknya yang di ruangan ini pengen kaya, kayaknya sudah kaya sih ya kalau di acara Wealth Wisdom kalau duit ini. itu selalu pasti kurang, Alin. Katanya duit tuh nggak bunyi Pak, diem dia Pak. Betul, katanya. betul. Iya sih, makin banyak makin diem. Makin diem betul, makin nggak kelihatan tuh orang kaya. Iya, makanya sih kadang ada ada filosofi ya, hanya satu yang boleh ditambah katanya, yaitu duit ya. Kalau pasangan lagi jangan ditambah lagi Bapak Ibu. Jangan ya. Oke. Nah, terus kemudian sebagian besar ini adalah energinya adalah angin ya. Karena Feng Shui itu adalah energi angin dan energi air. Jadi kalau cara kita memanfaatkan energi angin ini adalah biasanya kita mengundang tanda kutip angin untuk masuk ke dalam unit kita ya, tempat yang kita gunakan. Jadi kenapa harus angin? Karena angin ini membawa qi atau energi masuk ke dalam rumah. Energi ini diperlukan untuk kehidupan. Di dalam kandungannya energi angin ini pasti ada oksigen. Di mana ada satu kehidupan pasti butuh oksigen. Kalau tidak ada oksigen, then no life ya. Karena kita manusia ya, kecuali saya alien nafasnya pakai hidrogen gitu ya, harus ada hidrogen gitu ya. Oke, kemudian kedua, di mana ada kehidupan pasti ada air. Kalau nggak ada air tidak ada kehidupan ya. Oke, jadi di sana maka ilmu ini mempelajari bagaimana menggunakan energi angin ini dan energi air ini untuk tujuannya dia kayak gitu. Gimana caranya? Itulah rahasia ilmu fungsi dari sana kayak gitu. Oke, ini filosofi Feng Shui ini. Nah, oke. By the way, Bapak Ibu, kalau Anda berpikir Feng Shui itu klinis ya, hilangkan jauh-jauh pikiran itu karena saya sudah memberikan referensi bahwa Feng Shui itu dari riset kita berhubungan ilmu arsitektur, fisika, geoscience ya, astronomi, kemudian dan lain-lain di sana. Pada zaman dulu orang-orang itu nggak taunya arsitektur ya, karena zaman dulu Raja Tiongkok mau bangun itu nggak ada nggak ada insinyur sipil dan arsitek, nggak ada kayak gitu ya. Yang ada adalah master Feng Shui. Oke, dan ada
universitas atau departemennya ya. Kalau di sini kayak seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan. Nah di zaman dulu itu ada namanya Departemen Feng Shui. Oke, dia bertujuan untuk membangun, mencari lokasi yang bagus untuk membangun kota, membangun istana seperti itu ya. Dan juga untuk mengatur kapan untuk perang, mengetahui kondisi alam seperti apa, apakah akan ada panen raya atau mungkin kemarau dan sebagainya. Dan meramalkan apakah negara akan diserang oleh musuh dan sebagainya. Jadi Departemen Feng Shui itu eksis. Oke, kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu bisa lihat film Korea ya. Di sana itu di Korea juga ada Departemen Feng Shui seperti itu ya. Dan ini bukan hoax ya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar ilmu yang serius dan memang ilmunya poten gitu ya. Backed by science kayak gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui bahwa orang ya Alin cenderung salah kaprah ya, mengasosiasikan astrologi dengan feng shui adalah hal yang sama. Actually itu berbeda. Ya, dia mengasosiasikan Xio dengan feng shui. Actually itu dua hal yang berbeda ya, kayak seperti satu kopi, satu teh kayak gitu loh. Ya, tetapi dua-duanya sama bahwa itu harus diseduh dengan air. Nah, astrologi dan feng shui mempunyai dasar ilmuwan yang sama, yaitu yin yang dan wuxing. Yaitu yin yang itu adalah kayak seperti positif, negatif seperti itu. Wuxing itu ada 5 elemen ya, seperti itu. Jadi kesamaannya ada di sana, tetapi itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Ya, astrologi sendiri itu mempelajari hoki orangnya. Oke, sedangkan kalau feng shui mempelajari hoki bangunannya. Itu dua hal yang berbeda ya. Terus kemudian astrologi itu digunakan untuk banyak hal. Contohnya untuk menghitung bukan hanya sekedar hoki orang, tapi juga hoki satu negara itu seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian hoki satu wilayah itu seperti apa. Kemudian satu perusahaan didirikan dengan tanggal lahir ini, hokinya bagaimana ke depannya seperti itu. Kemudian invasi misalnya invasi perang, kira-kira kapan terjadi dan kapan akan berhentinya seperti itu. Ya, terus kemudian untuk mengetahui astrologi itu orang-orang tahunya tentang Xio, hoki tahunan seperti apa ya, orang tahu seperti itu. Dan kemudian menggunakan ilmu Pazi dan Zewei kalau metafisika Tiongkok. Sedangkan kalau yang lain mungkin menggunakan ilmu astrologi versi barat atau India ya. Kemudian yang lain feng shui sendiri ada juga mengatur hoki tahunan. Jadi kalau orang ada hoki tahunannya, feng shui juga ada hoki tahunan bangunannya kayak gitu. Nah mereka sibuk menata tata letak setiap tahun posisi mana yang untuk meja direksi yang bagus, yang cuan di tahun itu, ya, atau posisi tempat tidur yang bisa membawa kesehatan. Let's say kalau dia punya sakit seperti itu, ya, dan ini berhubungan dengan tata letak dan arah hadap. Nah untuk mengetahui feng shui ini biasanya mereka menggunakan ilmu feng shui. Ilmu feng shui sendiri ada formulanya dari Landform, kemudian San He San Yuan itu adalah disiplin ilmunya seperti itu, ya, dan itu yang ini. Dan kalau ditanya pengaruh feng shui seberapa, ada feng shui sendiri ada 3 faktor, yaitu keberuntungan langit, manusia, dan bumi. Nah langit sendiri adalah timing, ya, timing itu kapan seseorang dilahirkan, di keluarga mana, di negara mana. Oke, tentu kalau kita lahir di Indonesia jauh lebih blessing ya dibandingkan dengan negara konflik seperti Rusia, Ukraina kayak gitu. Ya, kalau dapat orang tua yang kaya raya ya, kemudian jauh dapat kita lebih blessing daripada orang tua yang susah kayak gitu ya. Ini keberuntungan udah langit. Destiny ya, udah nggak bisa Destiny, kita betul. apa-apain. Nah, kita sebutnya timing. Waktu yang berjalan itu di keberuntungan langit. Kemudian keberuntungan manusia ini adalah usaha kerja keras manusia. Pendidikan dia, ya, amal baiknya dia, gitu kan, attitude dia ada di keberuntungan manusia ini. Jadi kalau yang feng shui yang kita tahu ada di keberuntungan bumi. Nah keberuntungan bumi ini tentu pengaruhnya adalah sepertiga ya. Karena gimana? Karena kita lihat bahwa keberuntungan bumi ini kita bisa upayakan. Kita bisa cari lokasi yang bagus untuk kita tinggal, kita bisa cari lokasi yang bagus untuk tempat kita usaha, ya, kita bisa memilih negara yang mana yang favor ke kita, yang cuannya bagus kayak gitu. Kita itu semua adalah berhubungan dengan lokasi seperti itu. Ya, dan kalau lokasi ini membawa, katanya kan ada lokasi membawa prestasi, betul kan ya? Oke. Nah, jadi pengaruh feng shui itu actually kalau mengenai tata letak dan lokasi itu cuma sepertiga sebenarnya. Tetapi pengaruh astrologi juga sepertiga seperti itu. Yang orang tahu dengan Xio, timingnya gimana, Hawking tahun ini, Xio saya seperti itu pengaruhnya di timing. Nah, ini optimalisasinya di astrologi yang berhubungan dengan Xio. Dan kalau manusia yaitu kita mengoptimalkan diri kita, timingnya tepat, kita lakukan hal yang bagus dan di tempat yang oke kayak gitu loh. Oke, berarti tadi yang bisa kita upayakan adalah keberuntungan manusia dan keberuntungan bumi. Kita selaraskan seperti itu dengan alam ya. Nah, tadi kita sudah bicara soal pengaruh-pengaruh. Nah, tadi kita sudah bahas konstelasi global seperti apa untuk ke Indonesia nih, Bu Vina. Soal
kalau sekarang kan kita katanya Indonesia ini dapat berkah seperti itu dari kenaikan harga-harga komoditas. Ya kan Bu Vina? Nah kalau untuk 2023 nih seperti apa? Kan ada, ini dua sisi nih, udah yang cuan komoditas berharap terus dong rally-nya naik gitu. Tapi di sisi lain harga-harga komoditas yang tinggi ini kan juga akan terus membuat inflasi susah turun seperti itu. Nah kalau dari view-nya Mandiri ini seperti apa Bu Vina untuk komoditas? Thank you. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sektor komoditas sekarang Indonesia memang banyak diuntungkan ya. Karena kan kita eksportir, net eksportir. Tapi apakah kenaikan harga komoditas yang terjadi kemarin di tahun 2021 naik luar biasa ya harga komoditas lebih dari 100%. 2022 masih lanjut lagi naik 20, 30, 40%. Apakah ini bisa berlangsung terus? Kita rasa enggak ya. Jadi harga komoditas kayaknya udah nggak bisa, harga minyak yang menjadi kiblat gitu ya. Mungkin kita udah nggak bisa berkaca kayak balik lagi ke harga mendekati $100 per barrel. Nah alasannya kenapa? Karena yang pertama kita tahu semua, ya ini ilmu ekonomi 101 Bapak Ibu, gimana juga harga suatu barang itu dipengaruhi oleh supply dan demand ya. Nah supply-nya kita tahu kemarin ya begitu banyak gangguan, entah itu dari COVID, supply chain-nya mandek, terus ada Rusia Ukraina gitu ya. Jadi secara supply terhambat. Nah demand 2021 lagi rebound tuh kan, lagi rebound kencang-kencangnya, demand meningkat gitu ya. Dan kita lihat ini low base-nya sudah high base-nya sudah lewat gitu. Jadi kalau kita lihat yang pertumbuhan kencang sekali sudah terjadi kemarin, jadi apakah kita bisa expect masih ada low base supaya kita bisa naik lebih kencang lagi? Secara demand ya susah, kecuali mungkin ada potensi upside dari segi China misalnya, yang tiba-tiba misalnya 2023 berbalik arah. Nah itu mungkin saja bisa membuat harga komoditas bisa ada potensi naik kembali. Tapi kalau kita lihat dari segi supply-nya yang lainnya kita rasa ini sudah normalisasi seperti itu. Dan secara demand juga sudah normalisasi, apalagi tahun depan negara-negara maju ini kemungkinan mengalami perlambatan. Nah jadi kalau kita expect commodity prices untuk naik terus saya rasa nggak logis ya untuk kondisi saat ini. Tapi apakah ini juga akan langsung jeblok? Enggak juga Bapak Ibu. Karena balik lagi dari sisi supply masih ada gangguan, kita expect untuk geopolitik mungkin nggak bertambah parah, tapi juga this is an uncertainty yang kita nggak bisa hilangkan gitu dari market. Jadi kita expect aja 2023 geopolitik ini masih akan ada, supply mungkin masih akan ada gangguan, jadi buffer harganya juga ada di situ. Nah harga komoditi secara saham naiknya sudah luar biasa. Seperti kita tahu tahun ini GCI, IHSG naiknya nggak sampai 10%. Sektor komoditi kalau Bapak Ibu lihat secara agregat ya naiknya hampir 100%. Jadi apa yang terjadi adalah itu semua sudah divaluasi ke dalam harga sahamnya. Jadi kenaikan profit oleh perusahaan-perusahaan komoditi itu sudah terrealisasi di harga sahamnya. Nah kedepannya yang tadi saya bilang kemungkinan harganya di sini-sini aja normalisasi gitu. Jadi kalau kita expect the same growth rate dari komoditi sektor ya agak berat. Nah saya mau nyambungin ke Feng Shui. Nah jadi tadi pas dengerin Ko Julius nih saya mendengar bahwa kalau ilmu Feng Shui itu kan menyesuaikan dengan lingkungan. Nah jadi Bapak Ibu sektor yang akan cuan di tahun depan itu pasti sektor industri yang memang sesuai dengan kondisi Indonesia di tahun 2023 dan bisa menghasilkan outcome profit yang bagus. Jadi menyesuaikan juga dengan kondisi Indonesia. Nah ini udah ada hint-nya sebenarnya tadi. Saya dari awal ngomongin tahun depan konsumsi. Nah, mau langsung di-spill sekarang silakan. Betul, jadi sektornya itu sudah pasti yang berhubungan dengan konsumsi. Karena tahun depan growth-nya Indo penopangnya paling besar pasti dari konsumsi. Ya kita suka sektor konsumsi. Gitu meskipun nanti harus dipilihin lagi ya Bapak Ibu untuk saham-sahamnya. Nah sektor apa lagi yang kita suka? Sekarang kondisinya Indonesia naikin suku bunga. Tapi di saat yang sama daya beli masyarakat masih bagus. Jadi kita lihat perusahaan-perusahaan juga banyak sekali yang sudah mulai melakukan ekspansi.
loan growth Bapak Ibu sudah balik ke double digit. Nah, jadi pada saat ada kenaikan suku bunga, bank-bank yang memiliki likuiditas bagus akan sangat mudah untuk men-secure Mengucurkan. marginnya, betul. Oh. Kucurin loan dan secure marginnya gitu loh. Nah, sehingga perbankan ini yang likuiditasnya bagus sudah pasti akan diuntungkan. Nah, Gitu. Jadi kita Bank Permata, jangan lupa. Bank Permata. Nah, jadi kita lihat sektor perbankan harusnya paling oke. Konsumsi, consumer itu juga oke. Healthcare kita juga suka karena mungkin tadi healthcare yang segmen mana nih? ya kalau Hospital atau ya mungkin secara keseluruhan kita masih suka, hospital kita masih suka karena tadi Ko Julius juga bilang mungkin COVID sudah agak mereda gitu ya. Tapi saya rasa dengan orang juga sudah lebih banyak mau bersosialisasi, kemungkinan orang-orang yang mau pergi ke rumah sakit pun menjadi lebih bertambah gitu. Jadi nah ini yang kita lihat sektor-sektor yang harusnya akan lebih bagus di tahun 2023. Jadi let's follow where the money is gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang bisa cocok dengan kondisi Indonesia dan nantinya akan reflect ke cuannya, ke profitability dari company. Nah itulah sektor-sektor di mana kita berada. Oke, jadi banking, consumer, dan healthcare. Buat investor yang mungkin bingung mau stock picking sendiri, opsinya apa sih untuk berinvestasi ini? Misalnya kayak bingung pilih yang mana, mungkin pilih reksadana saham kah yang akan perform di 2023 atau ada yang lain nih Bu? Ya, kalau Ina. dari Mandiri Investasi kita tetap lebih suka kelas aset saham. Jadi kita tetap lebih rekomendasikan sebenarnya reksadana saham mungkin dibandingkan kelas aset lain. Nah tapi again ya, kita itu tidak bisa kita bukan cenayang lah. Ilmu Feng Shui pun, Ko Julius apakah bisa? Bukan paranormal. Bukan paranormal, Ya, betul. bukan paranormal. Bukan Kita paranormal. berusaha Jadi intinya Kita ya. hanya Ya. berusaha. Nah, kelas aset saham saat ini memang yang paling kita rekomen. Tapi kalau memang ternyata ekspektasi ada yang berubah, kondisi juga ada resiko, tetap selalu akan ada kelas aset yang bisa untung dari kondisi tersebut gitu loh. Jadi kalau kita percaya dengan ekspektasi bahwa growth Indonesia akan cukup bagus di tahun depan, kalau ngomongin growth pasti ngomongin saham gitu aja. Karena basisnya saham adalah growth. Gitu. Jadi itu sudah pasti. Kalau kita believe in growth berarti pasti pilih saham. Tapi kalau di sini mungkin ada yang lebih ke arah pesimis gitu ya. Mikirin risikonya, mau Iya. defensif nih. Waduh nih kalau resesi ini pasti resesi segala macam. Nah kalau resesi, suku bunga kan nggak mungkin naik terus ya Bapak Ibu. Apalagi kalau resesi. Suku bunga akan mulai diturunkan. Sekarang aja kita belum peak nih ya. Suku bunga kita itu belum peak sudah 5,25. Harusnya ini masih bisa meningkat ke arah 6%. Pelurunya banyak untuk turunin suku bunga kalau kita resesi. Nah jadi kalau resesi tinggal pindah kelas aset ke fixed income atau obligasi. Karena obligasi akan diuntungkan pada saat rate-nya turun gitu. Jadi selalu ada opportunity sebenarnya. Mbak Alin. Jadi di saat kita percaya yang ini, yang growth ya kita go along the way nih saham. Tapi kalau kita malah pikir wah ini udah resiko segala macam, ya sudah mungkin Bapak Ibu boleh bersiap-siap nih nanti tahun depan nambahin di obligasi. Seperti itu. Iya, saya kira di sini kita berusaha menjadi adaptif ya, makanya juga kita menggunakan Feng Shui untuk Ya, kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan adaptif, tadi. betul, menyesuaikan dengan alam atau lingkungannya. Saya ke Pak Julius lagi nih Pak. Nah, tadi kan sudah dikeluarkan forecast sektor-sektor yang promising kalau dari sisi Mandiri Investasi. Saya mau kulik-kulik dari Pak Julius, prediksi untuk tahun kelinci air. Siap-siap Bapak Ibu, mungkin ini yang dinanti-nanti. Ya, ini yang lebih kelas berat ya. Moga-moga nggak tidur ya. Oke, baik. Kita lihat tolong slide-nya dong. Baik, prediksi tahun kelinci air. Bayangkan ini adalah seperti rumput atau sebuah taman. Kita bangun pagi hari, taman ini masih ada kabutnya. Oke, ya mungkin kemarin habis hujan kayak gitu kan ya. Oke, ekspektasi si rumput ini dan bunga di taman itu adalah, oh hari ini saya mandi sinar matahari. Oke, ekspektasinya. Ya, tetapi kenyataannya tidak semudah itu Ferguson ya. Oke, jadi tampak dari luar tadi adalah tahun yang sensitif, pesimis, misterius, imajinatif, dan romantis.
ya, karena kelinci juga berhubungan dengan hal-hal yang romantis, ya. Terus kemudian dari dalam ini adalah penuh percaya diri, ada confidence-nya, ya, karena setiap rumput yang tadi saya bilang, rumput itu selalu confidence. Pohon bisa saja berganti begitu kena sambal petir atau ditebang orang dan sebagainya, ya. Tetapi yang survive itu kayak seperti kecoa itu adalah rumput sebenarnya, grassroot, maka disebut grassroot ya, bukan disebut tree ya, dalam filosofinya kayak gitu ya. Oke, kemudian ekspresif, tumbuh perlahan ya. Jadi ada kalau tumbuh pun dia akan tumbuh perlahan ya, karena sifat yang kurang sabarnya ini buat Anda yang terlalu impulsif atau terlalu menuruti kata hati, FOMO, ya, fear of missing out, main langsung jebret ke saham tertentu dan sebagainya, ya itu nanti akan berbuah penyesalan. Lebih bagus analisa hati-hati dulu seperti itu ya. Jadi kalau saya membayangkan ini nyindir apa gimana Pak Julius? Gimana? Nyindir apa gimana? Enggak, ini pengalaman. Pengalaman siapa? Oke ya. Nah, jadi kalau boleh dirangkum dengan kalimat yang lebih vulgar ya, ini adalah nafsu besar tapi tenaga kurang. Wah, pengennya banyak Pengen. tapi terbatas. Iya, itu kita. kayak seperti mungkin IHSG yang mau berusaha break out tapi balik lagi. gembos lagi kayak Iya, gitu betul. ya. Nah, jadi kita harus disarankan mau berbisnis atau mau trading atau apapun itu, investasi, know your limit. Ya, tahu batasan-batasannya, kemudian however tetap kita bisa lakukan mencapai tujuan itu tapi secara bertahap. Seperti itu ya. Jadi lakukan sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya sekarang adalah begini, ya udah kita berpuas diri di kondisi seperti itu. Ya itu, mungkin adalah di tahun ini. Nah, kalau mau tahu tentang ekonomi, ya, ekonomi tahun 2023, overall, global, worldwide, ini kemungkinan resesi akan terjadi. Ya, dan itu diprediksi yang parahnya adalah April sampai dengan Oktober 2023. Oke, jadi sekarang ini actually belum, ya, kita masih mau ancang-ancang ke sana seperti itu. Oke, jadi rahasianya itu adalah bertahan, ya, karena bertahan ini kita akan bisa selamat kalau kita sudah ada pelurunya, ya, seperti Mbak Vina tadi ngomong, pelurunya ini penting loh ya. Berarti jangan terlalu agresif dulu nih. Betul. Kalau Bapak Ibu yang masih punya cash cukup ample, jangan terlalu agresif dulu, tunggu sampai opportunity-nya benar-benar datang ya, Betul, Pak Julius ya. berarti. Jadi perlemahan ekonomi ini, ya, bukan perlambatan lagi, perlemahan ini akan terjadi mostly terhadap negara Amerika, Tiongkok, Indonesia sedikit ada kena juga. Kayak gitu ya. Dan Rusia, Ukraina nggak usah diceritakan lagi ya seperti itu. UK juga demikian, termasuk di dalamnya. Oke, dan hal yang menarik adalah bahwa kita meriset bahwa beberapa pemimpin negaranya itu, ya, dan juga negaranya juga mengalami kondisi yang naas pada saat bersamaan. Ini Cilaka 12 kayak gitu ya. Jadi manusianya juga, negaranya juga ya. Ada luck satu negara, ada luck satu pemimpin. Kalau luck negaranya bagus, negaranya masih bisa profit. Tetapi mungkin roda pemerintahnya agak kacau balau. Nah, kalau skenario terbaik adalah luck negaranya bagus, negaranya profit, ekspornya berhasil, pertumbuhan GDP dan sebagainya. Kemudian negaranya juga disukai dengan ditandain mungkin confidence levelnya lah, atau mungkin istilahnya tingkat kepercayaan terhadap pemimpinnya, pemerintah ya, kemudian tingkat inflasi yang terkendali dan sebagainya, itu karena hasil dari policy dari pemerintahnya. Nah, itu yang skenario ideal seperti itu. Oke, jadi luck negaranya bagus dan luck pemimpin bagus. However, yang kita lihat di sini adalah luck negara Amerika. Oke, pemimpinnya setengah bagus, ya. Kemudian luck negaranya kurang bagus. Jadi ini cuma istilahnya niat mereka ini mengkoreksi dengan suku bunga dan sebagainya untuk mengendalikan inflasi, kelihatannya kurang begitu bisa mendapatkan hasil pemulihan yang istilahnya yang signifikan, ya. Kemudian kalau dari Amerika sendiri juga negaranya dalam kondisi mudah terserang penyakit seperti itu. Jadi kalau mereka nggak menjaga lakukan prokes, ya sudah pasti akan kena tembus lagi kayak gitu ya. Oke, terus kemudian kalau dari China sendiri, itu kita melihat juga adanya perekonomian yang juga masih kurang baik seperti itu. Lockdown salah satunya, kemudian housing bisa aja masih akan jadi momok menakutkan di Tiongkok seperti itu, kalau in case kalau sahamnya kena seperti itu ya. Kemudian pemerintahnya sendiri dalam konteks ini adalah harus istilahnya mengalami tantangan dalam konteks masyarakatnya. Kita lihat sekarang lagi demo
untuk menuntut adanya perubahan policy yang dari zero COVID policy yang lockdown ini untuk lebih dilonggarkan. Dan ini demo ini sekarang lagi meluas di sana. Oke, dan luck negaranya, kebetulan luck negara Tiongkok juga lagi nggak bagus tahun ini. Seperti itu. Luck pemimpinnya juga sama, signal sakit. Oke, apa persamaannya antara Amerika, Tiongkok, kemudian Indonesia, kemudian Rusia, dan Ukraina. Semua pemimpinnya lagi dalam kondisi akan potensi sakit. Jadi sakit itu diartikan either badannya sakit atau tekanan bully, stres begitu hebat menyerang mereka. Kalau mereka tekanan jago pikiran berarti ya, ya Pak, tekanan nggak pikiran. mesti sakit fisik Oke. ya. Ya kalau Amerika kelihatannya kalau Joe Biden kan sudah tua. Ini kelihatannya akan sakit beneran kayak gitu ya. Dan juga sering berapa kali Tega naik banget, panggung Pak. juga. Ya, berapa kali naik panggung juga Kemarin tergelincir demensia. ya waktu di betul. Bali ya dipegangin sama Pak Jokowi. Yes, kayak gitu ya. Jadi itu persamaannya. Nah, terus kemudian Indonesia bagaimana? Perekonomian Indonesia juga ada potensi penurunan ya. Yang kena duluan mungkin adalah ekspor ya, karena demand menurun. Kelihatannya demand menurun karena ada potensi resesi global, demand pasti akan bisa menurun. Ya, kemudian yang kedua, kita lihat bahwa kondisi politik yang sekarang juga lagi nggak jelas, mau cari pemimpin ini. Kemarin katanya ada yang pakai warna rambut ini gitu kan, itu Yang menimbulkan berkerut, ya, yang berkerut, rambutnya putih. Oke, ya. Saya nggak ngikuti gimana, tapi saya cuma dengar katanya Di sini warna ada tertentu nggak? kayak gitu kan ya. Oke, tiba-tiba salon kebanjiran order. Ya, semua dicat dengan warna itu kayaknya kayak gitu ya. Oke, nah itu bikin orang dari atas top sampai dari bawah sampai atas bawah semua kalang kabut, semua itu ribut kayak gitu ya. Nah, ini yang membuat masyarakat wait and see dan membuat masyarakat itu kurang percaya kalau mau melakukan investasi atau kurang percaya kalau mau memulai bisnis. Nah, Kayak gitu. Jadi dia mau melihat siapa yang mau menang dulu nih kayak gitu. Terutama investasi gede ya, Mbak Vina ya. Kalau memang yang kecil-kecil ya mungkin kalau cuma aja buka toko ya nggak terpengaruh kayak gitu ya. kalau buka pabrik ya mungkin wait and see dulu ya. Yes, kayak gitu ya. Nah, jadi kemudian meskipun begitu di dalam tengah kesulitan ya, filosofisnya orang Tionghoa berkata bahwa Wei Qi ya, di tengah krisis pasti ada opportunity. Setuju kan ya? Oke, kalau Bapak Ibu adalah tipe yang pesimis, itu akan berkata, waduh gila nih. Oke, gue semua cabut all out, saham gue check out dan sebagainya ya. Oke, kemudian taruh di deposito atau taruh di obligasi, cari aman dan sebagainya. Ya, atau nggak jadi buka usaha dan sebagainya. Nah, ini kalau Anda tipe yang pesimis. Kalau pesimis berarti tahu di reksadana pasar uang dulu ya Bu Vina. Ya, kayak gitu ya. Sedangkan kalau Anda yang tipe positif atau yang tipenya optimis, ini beda nih Mbak Vina. Wah, kapan lagi gue bisa beli dengan harga diskon? Betul kan ya? Iya, siapa Oke. tahu ketemu Mercy harga bajai kalau kata Pak Lokeng Hong kan. Kayak gitu ya. Jadi kalau Anda melihat dari segi optimis, maka ini adalah momen bagus untuk malah beli dengan harga diskon. Seperti itu. Jadi disesuaikan tergantung mindset. Ya. Tadi Pak Julius udah sebut-sebut soal tahun politik. Dan Bapak Ibu semua mungkin ada yang pelaku usaha mungkin sudah tahu betul ya kalau misalnya tahun politik mungkin tadi menahan ekspansi dulu, menahan investasi atau jor-joran untuk perluasan usaha. Nah, saya mau minta point of view dari Ibu Vina nih soal tahun politik ini apa sih yang perlu diwaspadai baik dari sisi pelaku bisnis maupun juga untuk investor nih Bu Vina. Oke, Mbak Alin, tapi mungkin sebelum ke situ saya tertarik untuk menimpali lah ya. Mungkin Boleh, karena ini kan timpalin di diskusi aja. nih ya. Tadi menarik banget yang disampaikan oleh Ko Julius gitu. Mungkin Ko Julius poinnya adalah tadi tahun depan mesti hati-hati. Yang worst-nya belum, harusnya sekitar April sampai Oktober. Nah, April sampai Oktober. ini sebenarnya inline dengan Actually itu ekonominya juga. Ya, itu ya. actually adalah posisi susunan planet Nah. yang paralel atau sama seperti The Great Depression 29 dan crash tahun 2020. Kayak gitu. Itu Oke. posisinya similar like that. Nah ini menariknya ya Mbak Alin bahwa yang tadi disebutkan oleh Ko Julius, kita itu ekspektasi Fed terakhir naikin suku bunga di kuartal 1 2023. Nah, jadi final blow-nya gitu ya. betul. Jadi agak nyambung nih ya. Dan yang biasa diperhatikan, oke gini, kalau kenaikan suku bunganya kita semua udah expect.
semua baca di berita, bisa lihat di Bloomberg. Sampai awal tahun depan mau naikin suku bunga lagi, masih akan ada kenaikan sekitar 1% di Amerika, sudah expected. Tapi yang kita nggak tahu itu ucapannya apa, sama impact dari kenaikan suku bunganya itu ke real ekonomi, ke inflasinya kayak apa. Nah itu baru akan translate biasanya 6 bulan kemudian, makanya relate kayak tadi. Kok matching itu ya? Kok matching gitu. Karena nggak mungkin juga baru naikin suku bunga kan langsung inflasi besok turun, nggak bisa gitu. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Jadi biasanya translate ke ekonominya memang baru 6 bulanan. Nah itu dia make sense tadi yang dibilang, makanya ini nyambung sebenarnya. Iya, begitu. Jadi ongkos belanja, ongkos rumah tangga yang meningkat, ongkos bisnis yang meningkat baru terasa kira-kira di real di kantong kita nih 6 bulan lagi gitu ya. Betul, jadi mungkin 6 bulan dari situ baru kelihatan apakah target yang memang mau dituju oleh Fed-nya dengan menaikkan suku bunga ini sudah on track gitu. Dan tidak malah merugikan ekonomi atau bikin ini terlalu bablas gitu. Nah itu baru akan kelihatan, makanya tadi relate banget, timeline itu make sense gitu. Nah tapi memang yang harus kita perhatikan secara kontinu itu sebenarnya kita udah bisa lihat nih, inflasi penurunan sudah ada. Kalau yang tadinya sempat 9%, sekarang itu udah kepala 7 gitu. Jadi kita sudah lihat ada progres dari kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan dari bulan Maret. Nah ini yang terus akan kita pantau sampai awal tahun depan. Karena kadang-kadang market itu gerak sebelum ekonomi real. Udah berdasarkan ekspektasi kalau market gitu kan. Sudah difaktorkan dulu. Gitu. Jadi makanya bukan berarti nanti impact-nya akan kejadian 6 bulan setelah selesai naikin suku bunga, tapi bukan berarti investnya juga tunggu Oktober gitu, enggak juga Mbak Alin. Nah ngomongin soal valuasi saham, tadi saya pingin banget nambahin Ko Julius yang bilang valuasi, opportunity dan segala macam. Bapak Ibu sekalian memang IHSG year to date positif ya, sekarang kurang lebih 7%-an. Nah 7%-an ini dengan kita IHSG kurang lebih 7.000, ini itu sudah diskon. Ya, basisnya apa? Kalau Feng Shui, ilmunya tadi ada astrologi, terus nyambungin air, angin ya, arah angin ya, tata letak planet. Di saham, ilmunya itu adalah menghitung valuasi berdasarkan return on equity-nya, berdasarkan profitability-nya, berdasarkan cash flow-nya, Bapak Ibu, ya, dan potensi finansialnya ke depan. Ada ilmunya juga. Nah, pada saat kita menghitung berapa sih seharusnya harga normal IHSG kalau berdasarkan kenaikan profitability perusahaan-perusahaan. Tahun ini itu kalau sesuai dengan valuasi normal harusnya 8.000. Berarti di angka sekarang aja udah diskon, goodbye gitu ya. Betul, dan diskon ini terjadi kenapa? Karena globalnya sentimennya lagi agak negatif nih. Yang bau-bau resesi segala macam, jadi terdiskonlah Indonesia. Currency juga lagi koreksi, jadi terdiskonlah Indonesia. Jadi kita itu 7.000, ini sebenarnya harga diskon. Karena kalau normal, gampangnya gini, tadi saya di awal nanya, ini semua mostly harusnya pengusaha. Kalau pengusaha kita semua tahu, toko kita ada value-nya, perusahaan kita ada value-nya. Kapan sih value dari perusahaan kita itu bisa naik? Jadi kalau kita mau jual nih, suatu hari mungkin udah capek kerja perusahaan mau kita jual. Harga perusahaan itu cuma bisa naik kalau apa? Kalau profitability-nya bagus. Kalau profitnya naik dan itu terrealisasi ke cash flow perusahaan gitu. Nah itu fundamentalnya di situ, ilmunya di situ Mbak Alin. Nah jadi kalau perusahaan-perusahaan di IHSG itu semua divaluasi dengan benar, 8.000. Seperti itu. Nah tahun depan Bapak Ibu, kita masih expect Indonesia terdiskon juga valuasinya. Dengan valuasi yang terdiskon aja tahun depan kita expect-nya 8.400 IHSG. Nah jadi yang tadi selalu ada opportunity kalau kata Ko Julius. Apalagi kalau misalnya gonjang-ganjingnya sentimennya itu bikin diskonnya tambah besar. Diskon tambah besar asalkan perusahaan-perusahaan di IHSG-nya tetap bisa cuan, kasih profit, kita bisa pilihan yang bagus, harga itu eventually akan balik lagi pada saat sentimennya sudah normal. Nah itu, Bapak Ibu pas COVID 2020 ada yang invest nggak ke pasar saham? Kalau ada udah cuan beggar-beggar, kotos-kotos, koper-koper. 70% Bapak Ibu.
kalau kita bottom ya sampai dengan hari ini itu kurang lebih 70% kalau Bapak Ibu masuk pada saat COVID. Tapi kan kita nggak pernah tahu bottom ya. Nggak pernah tahu bottom. Timing itu kita nggak bisa lah. Betul. Tapi kita bisa cicil. Ya, kita bisa cicil setidaknya kalau nggak dapat 70% ya 30-40% dapat dalam kurun waktu berapa? 2 tahun. Gitu. Jadi selalu ada opportunity. Betul. Untuk yang waktu itu sadar ya beli saham-saham yang kasih dividen. Kemudian kita menikmati dividennya udah kayak dapat saham gratis ya. Iya. Nah sekarang nyambung ke politik Mbak Lin. Iya betul. Saya bukan ahli politik kebetulan. Tadi Mbak Lin sempat nyebutin ada kelasnya Yunarto Wijaya. Nah itu betul. ahli politiknya, Bapak Betul. Ibu boleh ke situ nanyanya. Ini politik ekonomi politik. Iya, nah tapi mungkin saya sepanjang berkarir di dunia finansial gitu ya. Saya selalu melihat bahwa asalkan kondisi politik itu tidak rusuh, ya, tidak rusuh dan juga kebijakannya rata-rata normatif, which is sekarang normatif juga kita tahu ya. Nggak ada pembeda yang terlalu signifikan dari segi kebijakan, jadi harusnya akan tetap normatif. Asalkan tidak rusuh, itu harusnya bagus untuk ekonomi karena biasanya ada tambahan spending dari kampanye-kampanye. Nah, kalau yang bagus untuk ekonomi itu pemimpin barunya yang macam apa? Jadi tadi sudah saya sebutkan, tadi juga ada di slide-nya Ko Julius tuh, yang bagian Indonesia balik lagi ke dalam ya. Ya, fokus ke dalam. Fokus ke dalam. Ini sebenarnya presentasi Bu Nyambung Vina sama ini. Pak Yulis tuh Ya, nyambung fokus ke dari dalam. tadi soal perlemahan segala macam nyambung. Kayak seperti pandemi menggila, kalau kita fokus ke Nah. dalam menjaga kita kebal kayak gitu. Ya, fokus ke dalam sama Ko Julius juga mention yang investasi itu kalau was-was pasti akan wait and see. Ya, betul. Nah, kuncinya sebenarnya ada di situ. Jadi kalau secara politik yang kita butuhkan itu adalah untuk membuat Indonesia atraktif secara investasi. Karena kalau untuk daya beli, household segala macam, kita bisa rely ke dalam. Kita bisa rely ke dalam nih, gitu. Kita semua lah spending. Tapi chunk yang cukup besar untuk penopang ekonomi tahun depan harus datang dari investasi atau penanaman modal. Karena ekspornya sudah, Ko Julius juga udah bilang ekspornya pasti melambat. Itu udah pasti gitu ya. Nah investasinya ini yang harus dijaga. Nah jadi kita butuh pemimpin yang bisa meneruskan upaya-upaya Pak Jokowi untuk membuat Indonesia atraktif sebagai tujuan investasi. Jadi kalau sebelumnya udah ada Omnibus Law ya kita harus expect akan ada kebijakan-kebijakan pro investasi. Gitu. Makanya lah dikasih kode kan, rambutnya yang gimana, kulitnya yang gimana. Ya itu, jadi upaya untuk reformasi industri gitu ya, hilirisasi. Nah itu semua harus bisa dilanjutkan oleh pemimpin yang baru. Jadi mindsetnya itu harus sama, pro investasi karena kita butuh ekonomi kita juga bisa ditopang oleh penanaman modal luar negeri. Kita juga pro investasi ya, makanya kita semua ada di sini ya di Wealth Wisdom ini ya, Mindfully Recover. Yang jelas datang sini tuh suka cuan lah ya. Suka cuan, saya lihat juga emang tatapan matanya cuan-cuan nih di sini ya memang. Baik kok, kita masih punya 3 menit untuk paparan slide-nya Ko Julius. Saya lihat masih cukup panjang nih. Boleh kita kebut 3 menit Boleh, kita boleh. pampetkan. Ayo. Pertanyaannya terkait dengan tahun politik juga tadi. Mungkin boleh tampilkan tahun politik, peluang usaha. Kalau tadi dari Bu Vina udah ada kan sektor-sektornya. Nah dari Pak Julius seperti apa? Silahkan. Oke, nah bidang usaha yang bagus, Iya. sektor bidang usaha yang bagus. Pertama kita memprediksi bidang logam yang bagus, yang ranking 1. Kedua adalah bidang tanah, ketiga adalah bidang api ya. Nah bidang logam seperti otomotif, elektronik, komputer ya, spare part, mesin dan sebagainya. Rata-rata itu diisi oleh barang-barang konsumsi seperti itu ya. Dan juga manufacturing juga ada di sana. Oke, terus kemudian bidang tanah, properti, konstruksi, perbankan, asuransi, kemudian pertambangan mineral dan sebagainya itu masih disukai di tahun kelinci air seperti itu. Asli matching loh Bu Vina. Ya. However, do take note terhadap housing ya. Negara kita kelihatannya masih oke. Ini disclaimer dulu. Negara kita kalau untuk yang mewah kelihatannya tahun kelinci air tahun depan maksudnya ya. Kelihatannya akan tetap suram. Tetapi kalau untuk yang menengah ke bawah tetap akan laris manis, Tanjung Kimpul ya. Oke, Yang kemudian 1 miliaran ya, gitu kayak ya. gitu tetap masih akan ada karena demand-nya tetap ada still there di sana. Meskipun housing ada global ada terjadi masalah housing ya, khususnya di China, Kanada,
Australia, New Zealand kayak gitu ya. Oke, jadi perbankan ini dan untuk di bidang tanah, perbankan dan properti somehow kalau memang terkendali dalam hal suku bunga properti pasti orang masih mau beli nyicil lah ya. Karena kan kalau semakin naik ya otomatis orang agak mikir-mikir ya. Tentu dibutuhkan usaha insentif dari pemerintah untuk mendukung sektor properti ini untuk bisa tetap survive kayak gitu. Nah itu bidang usaha yang bagus. Ya kita lihat lagi, next. Nah ini mungkin yang ditunggu Sio Yang Ciong 2023. Bapak Ibu kalau mau tahu Sionya apa, langsung di di foto slide yang terakhir ini daging-dagingnya nih di sini nih. Oke ingat ya, Sionya yang Anda kira adalah Sio ayam, belum tentu Sio ayam ya. Oke. Yang Anda kira adalah ayam, mungkin ayam kayu atau ayam logam, bisa aja ayam kampung ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi dicek di sana di bit.ly/sio apa, sio ayam, ciong yang paling kena yang pertama, artinya banyak tantangan tahun ini, banyak tahun perubahan. Oke, ciong itu bukan berarti sial ya, itu cuma adalah perubahan dari Anda harus keluar dari zona nyaman Anda. Oke, contohnya misalnya kerjanya sudah banyak yang kurang cocok gitu ya, mungkin mau keluar, mau bisnis silakan. Kalau memang prospeknya bagus, kedua sio naga, ketiga sio kuda, keempat sio tikus, kelima sio kelinci. Sionya ini semua kalau bisa menghindari yang hal-hal yang aneh-aneh dulu ya. Contohnya olahraga beresiko ya, mencari masalah sama orang seperti itu. Jadi ya. perlu lebih boleh mindful ya, sesuai dengan tema kita mindful. Ya cari duit boleh, tapi jangan cari masalah. Ya jangan ya. Lanjut kok. Nah sio yang beruntung. Ini yang beruntung nih, ada yang sionya ini. Sio yang beruntung ini dimaknai banyak bintang penolongnya, banyak dewa penolong, popularitas bisa viral, terkenal. Jangan lupa kalau viral ya, ajak-ajak Pak Julius ya. Oke. Nah, sio anjing nomor 1, kedua sio kelinci, meskipun kena ciong, tetapi dia juga termasuk sio yang cukup beruntung ya, dalam hal uang, dalam hal karir sangat bagus. Ketiga sio tikus, meskipun kena ciong juga tetap dalam hal hoki dia dapat. Sio kambing dan sio monyet ya. Jadi disarankan tuh lebih optimis, jangan hanya mager ya, lebih bisa perluas network seperti itu ya. Oke, kemudian manfaatkan perluas dengan network dan net worth ya Pak ya. Oh ya, network ya. Sounds homophone tapi itu maksud saya ya. Nah, solusi yang ciong ya. Kalau bisa jangan renovasi dulu, kalau bisa hindari traveling kalau untuk area-area yang beresiko. Kemudian sebisa mungkin ya lakukan banyak perbuatan amal baik. Banyak saudara kita membutuhkan bantuan di Cianjur dalam konteks gempa ini. Saran saya jangan lupa untuk banyak berbuat baik supaya untuk menghindari masalah besar terjadi dan mengurangi potensi yang ketidakharmonisan. Jadi sio ayam, sio naga dan sio tikus ini bisa banyak bergaul dengan sio monyet. Ya, bergaul dengan sio monyet itu jangan diartikan membeli monyetnya ya, oke? Ya nggak bakal bisa ya, oke? Jadi iya benar. Ya karena ada yang salah kaprah. Pak Julius katanya saya bergaul dengan sio anjing nih. Pak saya sudah beli nih Pak Doberman baru, size-nya gede, katanya makin bagus, makin besar, makin bagus gitu untuk meredam ciong. Iya kalau anti maling benar ya, kalau rumah Anda kehilangan itu. Tapi kalau untuk meredam ciong dibutuhkan orang yang kalau kuda dan kelinci, orang sio anjing dan sio kambing dimaknai. Kalau Bapak Ibu yang pemilik sio itu ya, ataupun sanak saudaranya ketemu masalah, coba deh konsultasi dengan orang yang punya sio monyet atau sio anjing dan kambing itu ya sebagai konsultan ahlinya. Contohnya minta dokternya lah, konsultan finansialnya seperti itu ya. Oke, atau orang-orang yang bisa diminta tolong ya, misalnya sekedar untuk curhat seperti itu. Oke. Terakhir nih. Nah ini untuk menetralisir ya. Jadi Feng Shui itu tidak fatalistik ya Pak Julius. Ada yang bisa kita lakukan. Ya kalau Feng Shui-nya Pak Julius mah santuy tapi tetap maju, tetap sukses ya. Asik. Oke, jadi 4 hal Bapak Ibu ya. Banyak sebenarnya mau diutarakan tapi 4 hal ini. Pertama, pandemi masih ada meskipun akan membaik. Tetapi tidak akan langsung bablas ya. Kayak seperti seperti langsung membalikan telapak tangan. Jadi tetap kalau ada memang Anda membutuhkan vaksin dan booster, monggo silahkan ya untuk jaga-jaga. Kemudian kedua, bahwa potensi resesi global dan stagflasi itu akan terjadi. Oke, dan ini bukan sekedar potensi, tapi ini in real life akan terjadi. Dengan demikian kita harus punya preparation. Ya, preparation kita, antisipasi kita adalah kalau bisa ada dana cadangan, kemudian kelola cash flow kita juga, lakukan lindung nilai ya.
lindung nilai itu diartikan taruhlah duit kita yang yang bisa bisa mengalahkan inflasi, syukur-syukur ya mengalahkan inflasi ya, syukur, atau tidak setidak duitnya jangan lebih kecil lah kayak gitu ya. Nanti boleh tanya Bu Vina, instrumen apa tuh yang bisa mengalahkan inflasi? Betul ya. Nah kemudian mau berbisnis, rencanakanlah bisnis kita itu, investasi kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga ya, efek perang ini akan masih bisa memanas ya. Oke, jadi sampai dengan sampai dengan Maret tahun depan kelihatannya Rusia masih gaspol kayak gitu ya. However, satu hal yang menarik dari Rusia ini adalah semakin lama dia semakin kalah. Oke, dan kelihatan nanti dia akan kalah sama orangnya sendiri. Either partainya atau enggak dikudeta rakyatnya seperti itu. Oke, dan pemimpinnya juga lagi sangat sakit parah kayak gitu ya. Oke, jadi kelihatannya tetapi tetap kekeh kayak gitu ya. Mungkin udah biar biar tekor asal kesohor kali mungkin ya filosofisnya kayak gitu ya. Oke, jadi ya paling yang kita butuhkan adalah yaitu kita lakukan sesuatu hal yang bisa mengantisipasi itu ya. Contohnya misalnya kalau harga energi naik ya, bagaimana kita untuk berhemat, mungkin mobil listrik ya. Salah satunya kalau memang Bapak Ibu, dan saya tidak disponsori oleh perusahaan otomotif. Oke Bapak Ibu. Kemudian ya pangan ya, tentu cari sumber-sumber bahan energi alternatif dan sumber resource yang alternatif kita ya, baik negara kita ataupun kita sendiri untuk bisa menghemat intinya untuk bisa mengantisipasi daripada efek perang. Dan last but not least adalah kendalikan sikap kita karena pengaruh dari elemen kayu yang terlalu kuat ini bikin orang tuh lebih keras kepala, kurang bijak dan sebagainya. Jadi orang mudah membangkang ya. Di Tiongkok sudah dibuktikan dengan mereka protes ke pemerintah, dan Anda tahu memprotes pemerintah Tiongkok itu sama dengan bunuh diri kayak gitu ya. Dan mereka berani. Dan mereka berani melakukan itu. Udah frustrasi kayaknya di sana. Oke, dan mereka sudah nggak takut mati seperti itu ya. Oke, di negara kita kelihatannya enggak, cuman barisan sakit hati Jokowi akan banyak tahun depan kayak gitu ya. Oke, dan hopefully nggak aneh-aneh kayak gitu ya, dan menunggu sampai beliau selesai kayak gitu ya, dan ya kita kendalikan diri kita karena dunia bisa aja boleh kacau, tetapi diri kita kalau seperti itu ya. Meminjam Kung Fu Panda, Sipo, inner peace kayak gitu kan, dan inner everything peace solve kayak gitu ya. And mindful ya, seperti judulnya acara kita hari ini ya, Mindful Recovery. Baiklah, kita akan buka sesi Q&A. Waktunya cukup singkat nih. Saya buka untuk 3 penanya, Bapak yang baju merah, 1 di depan, itu mikrofonnya di belakang Pak. Kemudian siapa lagi? Ayo manfaatkan kesempatan ini, ada lagi. 2, Bapak yang di depan, 1 lagi, saya mau perempuan, penanya yang ketiga. Gak ada yang mau cuan apa nih? Ladies? Mommies? Ada? Gak ada? Oke, kita ambil 2 dulu, silakan Bapak yang baju merah. Selamat. Dengan Bapak siapa ya Pak? Boleh disebutkan namanya. Selamat siang, nama saya Ferry. Saya pengen nanya dengan Pak siapa Pak? Maaf. Dengan Ferry. Ferry? Iya. Saya pengen nanya dengan Ibu Vina, Bu. Sekarang ini kan kalau mayoritas jumlah orang kaya dengan orang miskin kan jauh meningkat ya Bu. Maksudnya ya di lain sisi kita tidak berbicara tentang di perbankan aja. Maksudnya kalau di perbankan mungkin kalau orang kaya yang punya uang banyak itu diprioritaskan gitu. Sedangkan orang miskin, boleh langsung ke temanya aja Pak, dan orang, disesuaikan dengan saya pengen membuka ini karena kemarin juga dibilang bahwa kita memang negaranya yang sejahtera Bu, tapi kalau dibilang kemakmuran rakyatnya itu tidak ada, jadi dikuasai oleh negara. Nah kalau saya lihat kan di perbankan itu juga seperti itu, otomatis hanya orang-orang tertentu kaya yang punya duit gitu, yang bisa mendapatkan prioritas tertentu. Nah itu saya pengen nanya, bagaimana Bu Vina mengantisipasi tentang masalah investasi ini sehingga itu bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi bisa bermanfaat gitu, maksudnya program-program yang dibuat dari Bank Permata itu bisa dirasakan manfaatnya gitu. Baik Pak, karena selama saya kira ini kurang pas ya dengan tema kita hari ini. Waktunya kita cuma sisa 10 menit lagi. Sekarang Pak Ferry saya mohon sudah kami tangkap pesannya. Kita akan ganti dengan penanya yang kedua Pak. Kedua, please Pak be seated Pak.
Oke, ke Pak Julius silakan Pak. Saya pengen nanya Silakan, Pak, saya kan untuk lahir kuda tanah Pak. Bisa Kuda diulang, Pak? tanah Pak. Lahir? Oh ya, saya Ya. izin juga pertanyaannya kita yang general ya, karena Ya. ini bukan konsultasi pribadi, kita lagi ada Oke, di nggak apa-apa. stage Nanti seperti itu. coba Nanti boleh silakan Bapak sampaikan tanya nanti. dulu. Kalau Iya. pribadi nanti saya akan ngomong pribadi. Tapi Iya, kalau iya. Ya misalnya Bapak maksudnya dari sini. apa yang harus saya lakukan Pak, terutama untuk di bidang finansial keuangan dan pekerjaan saya gitu. Jadi kira-kira elemen-elemen apa yang harus Sorry, Bapak sionya apa tadi? Bapak bilang? Tanah. saya Kuda kuda tanah. tanah Pak, karena Oke. selama ini kayaknya banyak kali kegagalan-kegagalan ataupun usaha-usaha saya nggak berhasil di tahun yang lalu gitu Pak. Oke. Jadi saya pengen tanya kira-kira yang cocoknya seperti apa gitu Pak untuk saya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry pertanyaannya. Kemudian Bapak yang di depan boleh berkenan untuk ke mikrofon. Sekali lagi mengingatkan kita pertanyaannya yang sesuai dengan tema kita pada hari ini karena kita ingin menggunakan waktu yang singkat ini dengan efektif. Terima kasih. Oke, saya nanya cepat aja ya, langsung ke Bu Vina ya. Iya. Oke, how low rupiah can go? Itu aja Bu ya. Oke. Kan Pak Luhut sendiri kayaknya udah rada hopeless, bahkan udah sebut angka 16.000. Number one. Number two, bagaimana pandangan Ibu about, karena saya believer in US dollars, so saya ganti semua ke US dollars. And I'm thinking about going to Indonesian government bonds, USD. What is your view? Thank you. Oke. Thank you so much Bapak. Oke, this is a very important questions ya. Tadi kita belum bahas memang rupiah. Kalau buat pebisnis ini penting banget, terutama juga seperti Bapak yang punya exposure terhadap dolar. Baik, Pak Julius, pertanyaannya apakah tadi berkenan Oke. dijawab atau di belakang layar aja Pak yang Oke, kuda nanti Pak tanah? mengenai itu nanti Bapak bisa tanya belakang ya Pak ya. Oke, karena Bapak bertanya tentang personal ya. Nanti habis acara ini Bapak boleh ketemu saya untuk tanya. Iya, dan Ya, kalau thank you. untuk investasi saya kira semuanya sangat terbuka dengan luas untuk saat ini ya. Kita bisa mulai berinvestasi misalnya di reksadana sudah dibuka berdasarkan regulasi bisa mulai Rp100.000. Jadi saya sekarang lihat anak-anak pakai akun orang tuanya sudah mulai bisa berinvestasi. Jadi akses untuk investasi itu betul-betul dibuka dengan mudah. Untuk beli saham juga sekarang kita dipermudah. Kalau dulu orang yang misalnya mau investasi saham harus deposit awalnya udah 5 juta, 10 juta. Sekarang 100.000 sudah bisa buka akun. Jadi so the access for us to invest it gets easier. Oke, sekarang kita mau langsung jawab pertanyaan Bapak yang terkait USD dan Oke. rupiah dan government Ya, bonds US. Mungkin sebenarnya saya bisa sedikit menanggapi pertanyaan Pak Ferry sih ya. Boleh ya silakan. Oke, jadi Pak, mungkin yang tadi komentarnya mengenai kesenjangan sosial gitu ya, yang kaya dengan yang miskin, mungkin kita agak susah kalau kita tidak berbicara dengan data. Ya kalau soal perdebatan data di Indonesia itu valid atau enggak itu soal lain ya Pak, yang pasti kita harus menggunakan data. Nah, untuk kesenjangan sosial di Indonesia itu dinilai dengan Gini ratio. Nah, Gini rasionya memang kalau kita lihat angka saat ini itu memang ada sedikit peningkatan. Data terakhir saya cek tadi, saya langsung Google gitu ya, itu ada di angka 0,38. Makin mendekati 1 makin jelek karena gapnya makin lebar, makin mendekati 0 itu makin bagus. Nah sebenarnya Pak di tahun-tahun sebelum COVID ya, tahun-tahun sebelum COVID tahun lalu pun di 2021 gitu ya, kalau kita lihat pada masa kepemimpinan Jokowi, Gini rasionya sudah perlahan-lahan turun sebenarnya Pak. Jadi kalau sebelum kepemimpinan Jokowi, Gini rasionya mendekati 0,4 gitu ya. Pas kemarin-kemarin itu sebenarnya sudah sempat turun ke arah 0,3-an gitu, rendah. Nah sekarang ini memang semenjak COVID kita lihat ada kenaikan lagi, ini juga kemungkinan ada imbas juga dari kenaikan harga-harga gitu ya Pak. Tapi ini yang kita expect bahwa untuk Gini ratio ini sudah di-acknowledge oleh pemerintah gitu, bahwa kesenjangan sosial memang harus diperkecil gitu. Mungkin ini salah satu alasannya ada wacana untuk memindahkan ibu kota dan segala macam. Jadi biar aliran ekonominya itu lebih lancar lah dari daerah dan yang lainnya. Nah, untuk yang mengenai seperti perbankan, ada segmentasi segala macam sudah dijawab sama Mbak Alin. Jadi kita bahkan seperti saya sudah bekerja lama sekali di asset management, saya itu merasa produk yang kita keluarkan seperti reksadana ini sebenarnya sudah memberikan inklusi keuangan untuk masyarakat yang menengah ke bawah karena bisa dimulai dengan amount yang sangat kecil Pak. Gitu. Jadi uang yang
kecil pun untuk pendapatan UMR sekalipun itu sudah pasti bisa membeli reksadana. Karena ketentuan pembeliannya itu sudah diminimalisir ya. Bahkan ada yang 10.000 aja sudah bisa beli. Jadi sekarang produk-produk perbankan pun saya rasa produk-produk investasi ini juga sudah jadi kita juga sudah mementingkan inklusi keuangan. Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang membutuhkan produk seperti ini. Jadi kita buat sedemikian rupa supaya fiturnya bisa menjangkau nih masyarakat-masyarakat yang mungkin masih dari sisi keuangan masih agak kurang. Nah, yang kurang itu sosialisasi aja Pak. Yang kurang sosialisasi, makanya saya salut dengan Permata. Yang bikin Wealth Wisdom 2 hari luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bank Permata Wealth Wisdom Mindfully Recover. Karena ini nggak cuma undangan Pak yang mendengar, tapi ada YouTube dan... Ya, secara virtual juga bisa. Betul, jadi ini dijangkau oleh masyarakat yang luas. Dan ini yang kita masih terus galakan ya dari pelaku di jasa keuangan. Ini yang kita galakan supaya inklusinya makin lama itu makin bisa melebar. Nah, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Bapak, rupiahnya bisa kemana. Nah jadi sudah tidak dipungkiri, kalau misalnya lagi ada kondisi seperti ini, jadi perlambatan ekonomi, kenaikan suku bunga terutama sangat agresif gitu ya di luar negeri, sudah pasti US dollar menguat. Jadi rupiah itu melemah bukan karena rupiahnya melemah, tapi karena US dollarnya menguat dan kita semua tahu itu. Jadi indeks US dollar atau DXY itu semenjak Fed naikin suku bunga udah langsung naik terus US dollarnya. Nah Indonesia untuk saat ini Pak, kalau kita kondisinya sama dengan krisis-krisis sebelumnya, rupiahnya saat ini udah 16.000. Tapi kita kondisinya sekarang beda karena secara financial ratios kita itu jauh lebih bagus. Trade balance kita tahu masih positif. Current account deficit kita surplus, bukan current account deficit. Current account kita surplus. Dan surplus ini terakhir kali kejadian 2011. Gitu. Jadi udah more than 10 years kita nggak pernah surplus current account gitu. Nah apakah ini akan surplus terus? Ya mungkin enggak karena yang tadi kita harus akuin lah. Ekspor akan melemah dan segala macam. Tapi apakah current account kita akan defisit parah seperti mungkin di krisis sebelumnya? Mungkin pas 2013 minusnya angka 3%, saya rasa juga enggak. Karena balik lagi kita dari sisi ketergantungan terhadap asing terutama dari pasar modal, udah jauh Pak. Obligasi aja dulu sebelum COVID ya kepemilikan asing itu hampir 40%. Hari ini tinggal 14. Jadi current account deficit kita rasa kalaupun nanti surplusnya berkurang harusnya sih nggak akan gede-gede banget defisitnya. Jadi target kita either dia 0 gitu ya atau defisit kecil. Nah ini akan support currency. Nah currency-nya yang saya bilang support currency itu adalah pada saat US dollarnya menguat, ya kalau menguat terus kita nggak mungkin, rupiahnya nggak mungkin nggak ikutan melemah. Tapi melemah sampai level berapa? Nah saat ini kalau kita di-compare dengan trading partners kita, rupiah itu overvalued. Yang artinya kita itu di-value as a currency yang kuat Pak. Karena apa yang tadi saya bilang, fundamentally bagus, current account kita bagus di saat negara-negara tetangga kita, trading partners kita malah lebih jelek gitu. Nah ini yang kita lihat ke depannya itu trennya masih bisa dipertahankan. Jadi rupiah apakah berpotensi ke 16.000? Yes, berpotensi Pak. Karena Fed rate-nya belum selesai naik. Masih mau lanjut naik gitu. Jadi berpotensi ke arah sana. Tapi kalau kita lihat posisi kita terhadap negara-negara yang lain, we are at a better place gitu. Jadi jangan dilihat nominalnya, tapi posisi kita terhadap yang kiri kanan ya. Nah US dollar bonds. Kalau kita ngomongin US dollar bonds, kita kiblatnya ke US Treasury Pak. Jadi bondsnya Amerika ya. Bondsnya Amerika. Seperti kita tahu obligasi itu berbanding terbalik dengan interest rate environment. Jadi kalau Fed-nya naikin suku bunga ya lumrah. US Treasury yield naik-naik terus-terusan ya Pak ya. Kemarin sempat sentuh 4% itu lumrah banget. Nah karena dia US Treasury naik-naik terus, ya rate-nya Indon juga naik-naik terus kemarin Pak. Gitu yield-nya juga naik-naik terus. Jadi intinya koreksi lah ya. Tapi market selalu gerak sebelum
kejadian. Kemarin Fed baru di minutes-nya bilang, oh mungkin next-nya kita udah bisa melambat nih. Kalau sebelumnya naikin rate 75, besok mungkin bisa 50. Itu aja bikin bonds-nya rally Pak. Ngomong gitu doang. Gitu ya. Nah jadi kalau kita ngelihat historical, pada saat terakhir kali naikin suku bunga, nah poin itulah di mana rally di pasar obligasi sudah mulai. Jadi terakhir kali naikin suku bunga itu Pak, itu rally-nya sudah mulai. Jadi you don't want to miss the market ya. Kita mungkin boleh bersiap-siap, somewhere di semester 1 opportunity will come terutama untuk pasar obligasi di mana harga itu sudah akan bottom dan kita bisa bottom fishing. Gitu Pak. Nah poinnya persisnya di berapa ya saya nggak tahu, balik lagi bukan cenayang ya Pak, bukan paranormal. Tapi outlooknya harusnya positif karena kenaikan suku bunganya akan selesai, mudah-mudahan ya ekspektasinya akan selesai. Dan once itu selesai nggak butuh turunin suku bunga untuk rally. Harusnya once itu selesai aja marketnya sudah bisa mulai rally. Nah itu yang kita expect. Mudah-mudahan menjawab Pak, thank you. Sangat menjawab, powerful insight. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Vina Cahyadi dan juga Bapak Julius Fang. Benar-benar luar biasa ya, semoga pertanyaannya terjawab. Tadi ya ada faktor-faktor eksternal yang kita hanya bisa bersiap-siap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada faktor internal yang ini dalam ranah kita and we can do something about it. Ya kan, tadi sudah ada paparan dari Ibu Vina dan juga Pak Julius. Sebelum menutup, singkat saja satu kalimat untuk leave us with powerful and refreshed mindset nih Bu Vina Cahyadi. Oke, mungkin dari saya itu selama berkarir Bapak Ibu investasi belum pernah rugi. Belum pernah rugi sekalipun. Kenapa? Karena pas harganya turun saya nggak pernah jual. Jadi long term ya? Iya, karena kalau kita nggak pernah jual, kerugian itu cuma di atas kertas, itu tuh bukan kerugian Bapak Ibu. Ya jadi pas harga turun, jangan jual, kalau jual ya baru rugi. Nah saya tuh gak pernah rugi, kenapa pada saat harga turun saya beli. Nah itulah yang ingin saya ingatkan bahwa there's always opportunity, terutama pada saat marketnya itu terkoreksi. Masuklah di situ, do bottom fishing, averaging down. Disitulah Bapak Ibu sebenarnya akan merasakan keuntungan yang lebih besar secara jangka panjang. Thank you Ibu Vina Cahyadi. Mau juga dong dari Koko Julius Fang. Ya, baik Bapak Ibu, dunia bisa aja berubah dari baik menjadi tidak baik dan semua ada siklusnya ya. Dari yang tidak baik akan menjadi baik lagi kembali. Semua perlu waktu, semua perlu proses. Pada saat di hoki kita lagi turun, jangan lupa usaha kita kencengin ya, kerja keras. Ya, dan juga kita antisipasi sebanyak mungkin. Buat siang kena ciong tadi juga jangan putus asa. Bukan berarti itu akan mendapatkan satu kartu merah atau kartu mati ya. Itu cuma aja perubahan hidup. Dan yang paling penting buat Anda yang berbisnis ataupun trading ataupun investasi. Ya, bahwa di balik krisis itu pasti ada kesempatan. Kalau kita bisa menggunakan ini, moga-moga kita bisa semua bisa cuan. Amin. Terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kalau ada satu hal, satu kalimat untuk men-sum up seperti itu perbincangan kita pada hari ini. Opportunity itu akan datang untuk kita yang ready ya. Ready mindsetnya, ready juga duitnya ya, serok bawah. Gitu ya Bu ya. Baik, kita akan lakukan sesi foto bersama. Posenya di depan meja sini. Untuk pose yang formal dulu ada 2 titik kuning boleh diisi Pak Julius dan juga Ibu Vina. Kita akan, saya ikut juga, terima kasih loh ya udah boleh masuk dalam frame. Oke, saya akan hitung mundur, 3, 2, 1. Dan sekarang kita mau ya di titik sebelah. Oke, kita mau selfie dengan Bapak Ibu yang sudah hadir. Boleh berdiri Bapak Ibu, semoga berkenan kita lakukan sesi foto bersama-sama. Kami dari panggung, Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri di kursi masing-masing ya. Ya silakan.
lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk dua panelis kita. Tepuk tangan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu hadir di kelas hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan kita bisa siap-siap untuk mengambil setiap opportunity yang ada meskipun di tengah tantangan. Dan saya ingin menginformasikan Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan e-certificate dari kelas ini, silahkan scan QR code yang ada pada layar. Dan juga kita masih ada sesi atau kelas lain, kita ambil break 30 menit. Dan nanti kita akan lakukan sesi ketiga secara paralel pada pukul 15.30, jam setengah 4. Saya informasikan ada Leading with Style dengan pembicara Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan pada kelas yang kedua, Investing in Life Simple Pleasure dengan pembicara Ligwina Hananto, Financial Planner, Andin Aisyah selaku musisi dan traveler, serta Arbi Winandar selaku Country Head of E-Commerce Air Asia Super App. Kemudian All in the Family di ruangan ini, Transferring Business to the Next Generation. Kita tahu salah satu rich people problem, masalah orang kaya adalah bagaimana meneruskan kekayaannya ke generasi berikutnya. Nah, kita akan bahas bagaimana transferring wealth and transferring business ya. 30 menit lagi dari sekarang dengan pembicara Daniel Saputro selaku Private Business Consultant, Marta Tilar selaku Founder Marta Tilar Group, dan Kilala Tilar selaku Corporate Creative and Innovative Marta Tilar Group. Ada beragam promo menarik sekali lagi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan membeli produk-produk Samsung terbaru seperti Galaxy Z Fold 4 5G dan Galaxy Z Flip 4 5G dan dapatkan diskon hingga 1,6 juta rupiah. Nikmati pula fasilitas cicilan 0% selama 24 bulan. Serta bagi 25 pembeli pertama selama event akan mendapatkan bonus tambahan yaitu travel adapter senilai Rp300.000. Dan juga kita semua sebenarnya berkesempatan untuk mendapatkan door prize 3 unit Galaxy Z Flip 4 dengan cara mengisi survei yang ada di booth Samsung. Jangan lupa Bapak Ibu silakan mampir ke sana, lihat-lihat isi survei. Siapa tahu beruntung jam 3.30 diundi, jadi sekitar 30 menit lagi. Dapatkan juga persetujuan aplikasi KPR Anda hanya dalam waktu 1 hari dengan developer rekanan Permata Bank. Penawaran eksklusif ini berlangsung selama acara Permata Bank pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu 30 menit lagi.